Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, apa kabar teman-teman semua? Kita ketemu di Lego Lelah Gon, Lega On. Nah, seperti namanya, kita berharap lewat diskusi kita di Lego itu bisa membawa kelegaan maksimal. Yang selama ini bingung, nggak tahu, setelah menyaksikan Lego jadi lega karena udah ngerti gitu. Amin. Kalau episode kemarin kita tuh membahas mengenai FOMO, keluarga BDK, fear of missing out. Jadi ya, kalau mau dengerin seri lengkapnya, bisa langsung cek di channel YouTube BDK Makassar dan klik yang edisi FOMO. Nah, kali ini ada lanjutannya. Kali ini kita bahas apa nih, Sister Via? Oke, di episode 10 ini kita bahas JOMO. Nah, JOMO apa jomblo? JOMO, ya. Oke. Aktif gitu. JOMO ini apa sih? JOMO itu joy of missing out. Jadi ini adalah kebalikan dari FOMO. Kalau kemarin fear of missing out, kita selalu merasa takut ketinggalan sesuatu. Sekarang kita enjoy joy of missing out. Wow. Ya itu deh. Dan di edisi kali ini kita tuh akan mengupas tentang joy of missing out ini. Kita akan sama-sama cari tahu apa sih JOMO, kok bisa terjadi. Terus kalaupun kita memilih jadi orang yang JOMO itu benefitnya buat kita apa gitu. Iya. Nah, sekarang saya mau persilakan nih Sister Via untuk menginfokan kepada kita JOMO itu apa. Oke. Thank you, Sister. Jadi teman-teman, pernah nggak sih kita terobsesi mengejar hal-hal yang viral nih di sosial media yang biasanya tuh terkadang berujung ke kesenangan, kadang juga kesenangan itu hanya semu sih sebenarnya. Sebentar sekali kita merasakan itu. Jadi Setuju. untuk itu hari ini kita mau bahas JOMO supaya teman-teman lebih santai, lebih rileks untuk menjalani kehidupan ini. Ya, tentu pernah ya kita merasa sendiri bahwa kok saya ngejar apa ya? Kok saya ngotot banget tentang sesuatu? Padahal sebenarnya tujuan hidup kita mungkin nggak ke situ kali ya. Yes. Mungkin perlu dipertanyakan kembali ya. Itu sih. Apalagi sekarang ya teman-teman, kita bisa lihat banyak sekali dan mudah sekali kita mengakses kehidupan orang lain. Jadi sangat mudah nih kita dapat distraksi, sangat mudah kita mendapat perbandingan-perbandingan dengan kehidupan kita sendiri. Gitu. Apalagi di sosmed ya, Sister, hampir semua aktivitas orang-orang itu gampang kita lihat mereka melakukan apa di pagi hari sampai malam hari. Kalau tidak dalam bentuk video, entah dalam bentuk status. Bahkan orang-orang bisa mengetahui kita lagi punya masalah apa. Karena saat ini ya, Sister, kita lihat bahwa orang-orang sangat terbuka. Terbuka atau mungkin kalau kita mengatakan cari perhatian, apa boleh, Sister? Iya, gitu deh. Jadi keluarga BDK dengan kata lain JOMO ini tuh sebenarnya kebalikan dari FOMO, pembahasan kita di episode yang kemarin. Ya, JOMO ini sebenarnya ngajakin kita untuk lebih santai dalam menikmati hidup. Jadi waktu selama ini kita menyadari kehidupan di sekeliling kita itu bergerak dengan sangat cepat, tapi kali ini dengan sikap JOMO kita justru diajak berjalan di jalur lambat. Ya, kunci menjalani hidup JOMO ini yaitu supaya kita menahan diri dan belajar untuk tidak selalu kita mempedulikan apa yang sedang viral. Tidak selalu kita terobsesi dengan tren yang terjadi di media sosial. Jadi ya, teman-teman bisa membayangkan ya akibat dari JOMO ini pasti kita jadi lebih menikmati hidup kali ya, lebih nggak dikejar-kejar dengan target atau kita terlepas dari segala bentuk ketakutan dan kekhawatiran. Makanya kalau yang kemarin labelnya fear, nah kalau sekarang labelnya malah joy. Nah, kemarin takut, sekarang malah happy gitu. Benar. Jadi kalau joy of missing out atau kita singkat aja ya dengan JOMO, itu merupakan perasaan senang dan puas ketika kita mampu melewatkan sesuatu atau suatu acara mungkin atau pengalaman-pengalaman tertentu. Jadi ketika misalnya kita lihat nih postingan teman-teman kita lagi pada jalan-jalan kemana,
ya kita ikut berbahagia dengan kebahagiaannya mereka. Tapi kemudian kita juga merasa senang dengan apa yang terjadi pada kehidupan kita saat itu. Kalau misalnya teman-teman kita lagi pada jalan-jalan ke Bali atau kemana aja nih, terus kehidupannya kita lagi bersama keluarga, kita tetap senang gitu dengan ngumpul keluarga. Kita bisa melihat bahwa, oh iya sekarang saya lagi ngumpul dengan keluarga. Gak semua kan teman-teman punya keluarga yang bisa lagi bareng-bareng, ada yang lagi Benar. harus merantau dan sebagainya. Itu yang kemudian kita nikmati, kita merasakan bahwa itu sebagai sebuah berkah, sebagai sebuah rezeki yang kita harus nikmati gitu. Nggak harus apa yang orang lain rasakan, itu juga yang harus kita rasakan gitu. Setuju. Nah, jadi setelah Hmm. kita tahu nih definisi dari JOMO, keluarga Hmm. BDK, selanjutnya kita akan mau sama-sama explore gimana sih Hmm. cara untuk menerapkan JOMO dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Nah, kalau hal-hal yang ditekankan pada prinsip JOMO itu adalah kita tuh lebih memberikan banyak waktu kita, Hmm. tenaga dan emosi kita pada diri sendiri. Dan kita Benar. bisa memilah prioritas utama. Jadi, ada beberapa step Hmm. cara supaya kita bisa menerapkan JOMO nih dalam hidup kita. Ya. Joy of missing out. Silahkan Sister Via. Ini ada beberapa step kita Ya. mention satu persatu. Oke, nanti kita bahasnya berbagi ya, Sister. Sip. Oke, yang pertama, poin pertama adalah teman-teman harus tahu dulu nih, mengetahui dan fokus pada apa yang teman-teman mau. Jadi teman-teman cari tahu dulu passionnya apa, kesenangannya apa, lalu kemudian fokus pada hal tersebut. Jadi misalnya nih teman-teman lagi suka belajar video editing misalnya, berarti teman-teman harus membanyakan atau mendapatkan banyak nih insight-insight tentang bagaimana cara editing video. Kalau itu menyenangkan saat ini, belum tentu menjadi apa ya? Menjadi misalnya artis Instagram kali ya. Istilahnya apa sih, Sister? Influencer, Menjadi influencer selebgram. selebgram misalnya, itu kemudian kita memaksakan diri untuk itu. Ya nggak bisa juga gitu. Apa yang menurut teman-teman senang untuk dilakukan ya fokus pada hal itu aja. Aku dapat contoh nih. Aku punya aku sering nonton satu video. Di situ beliau ini sudah berumur ya, mungkin sekitar 40 tahunan lah. Beliau keadaan ekonominya menengah, akhirnya beliau bekerja di rumah sambil jualan cemilan anak-anak. Kemudian setiap harinya nih beliau selalu mendokumentasikan, jadi ngerekam semua aktivitas saat jualan aja gitu, Sister. Setiap hari didokumentasikan sampai pada akhirnya dia mulai berinovasi, membuat cilok, kalau saya nggak salah membuat cilok, dan akhirnya dia share video, dia share cara pembuatannya dan sebagainya. Banyak nih, akhirnya banyak orang-orang yang mengikuti, dan pada akhirnya banyak orang-orang yang kemudian menjadi followers dia. Nah, dari situ bisa kita dapat gambaran bahwa dia cuma niat awalnya adalah ingin share aktivitas dia sehari-hari. Ternyata itu kemudian dia mendapatkan passionnya di situ. Bahwa oh ternyata saya suka ya menjadi selebgram. Mungkin bisa dikatakan sebagai selebgram ya karena dia sudah punya Iya, banyak followers. Padahal kalau kita lihat ya kualitas videonya ya nggak bisa juga dikatakan ala kadarnya, tapi memang beliau benar-benar hanya ingin sharing aja tentang aktivitasnya. Mungkin untuk mendokumentasikan aja sih sebenarnya. Itu iya. mungkin awalnya. Jadi teman-teman cari tahu dulu mau apa gitu supaya teman-teman bisa nyaman, bisa enjoy melakukan itu gitu. Jadi jangan jadi namanya nih yang saya sering nonton Umi Asih ya. Jadi beliau nih sering sering nge-share aktivitas entah itu ke pasar belanja dan sebagainya, hanya hanya aktivitas sederhana seperti itu. Beliau tidak awalnya katanya beliau tidak pernah menginginkan atau tidak pernah menyangka akan dapat followers banyak. Nanti setelah ada perkembangan bahwa ternyata kalau kita punya followers banyak, itu bisa mendatangkan cuan ternyata. Itu kemudian Wah. menjadi nilai plus ya, menjadi bonus dari passionnya dia untuk share apa yang sedang beliau lakukan gitu. Jadi Oke, ibaratnya tersesat di mm, jalan yang benar ya, Sister ya.
Iya benar. Penekanannya adalah teman-teman cari tahu dulu apa yang teman-teman suka. Supaya teman-teman enjoy melakukan itu. Nggak harus juga semuanya didokumentasikan. Karena kan kalau kita bicara lagi masalah tipe kepribadian, ada nih introvert dan ekstrovert. Ada yang suka selalu didokumentasikan, ada juga yang enggak. Jadi teman-teman cari aja apa yang menyenangkan seperti itu. Saya pun masih dalam proses untuk bergantian mencari apa yang kiranya saya senang melakukan itu, gitu, Sister. Oke. Nah, dari step yang pertama tadi, cara selanjutnya yaitu kurangi penggunaan media sosial. Wah. Nah, keluarga BDK, kalau kemarin Mm-mm. FOMO itu kan, fear of missing out itu sumber utamanya adalah media sosial. Karena memang media sosial ini tuh ngasih dampak yang masif terhadap terjadinya FOMO di dalam media sosial, karena kita bisa lihat orang menampilkan pencapaian mereka, terus juga banyak lah hal-hal yang indah kelihatannya yang menyebabkan kita yang menyaksikan itu menjadi cemas dan FOMO. Nah, kalau itu terus terjadi, maka ya kita lihat deh di episode FOMO itu beberapa efek-efeknya. Nah, kalau kita mau beralih dari FOMO kepada JOMO, stepnya adalah kita harus mau mengurangi, harus bisa mengurangi frekuensi penggunaan media sosial kita, Betul. atau kita mulai dari membatasi waktu penggunaannya. Ini akan mengurangi dampak dari FOMO dan kita jadi bisa lebih menghargai waktu dengan joy of missing out. Jadi ya, Hmm, teman-teman bersedia nggak? Nah, kalau mau iya, JOMO nih harus nih. iya. Gitu. Itu step yang kedua. Step yang ketiga apa lagi, Sister? Yang ketiga adalah bijak dalam memilih. Maksudnya adalah teman-teman dalam memilih jangan mengiyakan ajakan orang atau teman karena tidak semua ajakan itu memberi dampak yang baik. Justru teman-teman harus mengingat bahwa kadang itu bisa menyebabkan kita merasa tertekan ketika kita mengikuti satu acara atau kegiatan yang kita sebenarnya tidak ingin ada di sana gitu. Gitu. Jadi pilihlah ajakan-ajakan yang sesuai dengan keinginan teman-teman yang dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan ketika menjalaninya. Yang terpenting adalah jangan ragu untuk menolak ajakan yang sekiranya teman-teman merasa bahwa sepertinya saya tidak perlu itu gitu. Mhm. Ya, Dalam setuju sih, Sister. dalam artian teman-teman nih kan punya kendali pada diri sendiri, gitu. Jadi kalau itu tidak menyenangkan ya, tidak usahlah memenuhi satu ajakan. Kalau misalnya teman-teman takut nanti dijauhi berarti, kalau menurut saya secara pribadi, justru itu adalah satu proses untuk kita bisa menyeleksi teman-teman di circle-nya kita. Apalagi di saat sekarang teman-teman ini kita semakin dewasa ya, semakin semakin banyak belajar, terus mengakses ilmu-ilmu psikologi itu semakin mudah. Jadi teman-teman sebenarnya kita bisa menelaah diri kita sendiri senangnya apa, sukanya apa, cara menolak seperti apa, itu sudah bisa banyak ya kita pelajari dari berbagai sosial media yang kita yang kita akses gitu teman-teman. Jadi kalau kalau teman-teman misalnya tidak ingin, ya tolaklah dengan cara yang halus. Entah misalnya teman-teman, oh tidak dulu deh saya ikut untuk kegiatan ini karena saya punya kegiatan yang lain mungkin, saya mau lagi bareng keluarga mungkin atau mau nganter orang tua mungkin ya silahkan saja. Dan dari situ akhirnya kita bisa menyeleksi sih sebenarnya kita mau mau di lingkungan yang seperti apa. Karena hal yang seperti itu Sister, apa ya, ini fakta ya yang kita temukan bahwa terkadang nih ada kita temukan satu foto misalnya mereka akrab kelihatannya. Ternyata setelah kita bertemu dengan mereka justru ketika mereka ngumpul semuanya pada sibuk dengan handphone. Setelah foto ya udah selesai gitu. Ya Mm-mm. ya ini fakta ya. Benar-benar. Jadi gimana ya teman-teman untuk mengukur itu sebenarnya bisa salah satu indikator kalau saya ya secara pribadi adalah ketika kita ketemu dengan orang dan kita bisa meletakkan handphone, kita cerita lebih banyak, menghargai kehadiran orang itu menurut saya, ini nih orang yang bisa saya jadikan teman. Daripada saya agak kurang suka nih ketemu dengan orang ketika saya ketemu, selesai kita bicara misalnya, "Apa kabar? Lalu kamu dari mana saja? Apa tadi macet?" Lalu setelah setelah, pembicaraan formal yang seperti itu selesai, lalu kita ngambil handphone kembali, kita aktif scroll Instagram lagi, kita scroll, Facebook lagi, kita nonton YouTube dan sebagainya. Ya buat apa kita ketemu kalau memang seperti itu, gitu sih, Sister.
Iya, setuju sama apa yang Mm-mm. disampaikan oleh Sister Via. Semakin dewasa tuh circle kita emang makin sempit Iya, dan kita mesti selalu sadar bahwa kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi bener. kalau ada hal-hal yang perlu kita sampingkan, ya tidak Mm, mengapa untuk menolak dengan sopan ya, dan ya. tidak perlu berbohong juga. Sampaikan saja bahwa Mm, saya butuh waktu sendiri, saya butuh waktu dengan keluarga, dan saya rasa orang-orang akan menghargai alasan kita. Apalagi kita nih orang Indonesia pada dasarnya suka nggak enakan kalau diajakin ya. sesuatu gitu. Jadi ya kita mesti belajar untuk memprioritaskan diri kita. Ini step selanjutnya nih. Kita mesti Mm-mm. menjadikan diri kita itu prioritas dari rutinitas harian kita. Kita Bener. bisa lakukan kegiatan rutin yang mendatangkan hal-hal positif bagi tubuh kita, jiwa kita, roh kita ya, kesehatan fisik, kesehatan mental dan emosional ya lewat kegiatan-kegiatan yang bisa mengolah itu, misalnya olahraga atau Bener. baca buku. Itu bagus banget buat jiwa kita, atau pertemuan-pertemuan spiritual. Nah, itu menolong kita untuk selalu dalam kondisi tubuh, jiwa, roh yang fit, yang stabil gitu ya. Karena kan tiap hari dalam aktivitas kita kita akan diterpa dengan banyak hal, baik itu Mm-mm. hal-hal ringan maupun hal-hal yang berat. Kalau kita dalam kondisi yang fit, sehebat apapun badainya, kita bisa tetap berdiri, tetap bertahan. Jadi kita perlu memilah-milah kegiatan kita, aktivitas kita yang prioritasnya ke diri kita. Lakukan kegiatan yang membuat kita merasa segar, merasa happy, yang bisa refreshing, karena sepanjang hari kita udah sangat lelah dengan tanggung jawab di kantor. Jadi ya perlu memilah-milah, prioritaskan diri kita. Bener, bener banget, Sister. Oke, yang kelima adalah, saya jadi keinget nih, Sister, sebelum saya lanjut. Saya Mhm. pernah dengar satu dokter ya, ahli apa tuh, yang mengatakan bahwa kalau kita stres, jangan rebahan, jangan berdiam diri. Jadi, kalau kita stres, misalnya kita dalam keadaan duduk nih, lebih baik dalam keadaan berdiri. Nah, kemudian lakukan aktivitas fisik. Misalnya kita kita lari-lari kecil nih untuk menurunkan detak jantungnya kita, Sister gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan lagi marah nih, eh, lebih baik kita bergerak kecil katanya. Entah itu jalan bolak-balik dan sebagainya. Itu akhirnya nanti mengurangi rasa stresnya kita gitu. Wah, Oke, keren banget gimana? tuh reminder-nya. Saya sempat kepikiran melakukan hal yang Mm-mm. sama, tapi kayaknya ini ada pemantik lagi, trigger yang baru untuk segera mengeksekusi ya. Iya, harus nih Sister. Soalnya kita gimana ya, kerjanya kita lebih banyak di dalam ruangan sih. Bener. Jadi penting nih aktivitas fisik supaya em, harapan hidup kita semakin panjang gitu. Ih, suka banget aku sama bahasa Mm-mm. harapan hidup itu. Setuju. Iya, soalnya kan bentuk ini akan nyambung ke nomor 5, tingkatkan rasa syukur. Karena satu bentuk rasa syukur kita pada kesehatan yang Tuhan kasih ini adalah dengan berolahraga tadi ya, Sister. Itu sehat itu mahal sih teman-teman, mahal sekali. Sahabat BDK pasti yang kemarin mungkin sempat sakit atau kurang sehat ya, baru flu dikit aja nih aktivitas sudah tidak bisa berjalan sesuai keinginannya kita, baru flu ya, Sister. Baru baru hidung yang mampet, bersin-bersin dan sebagainya. Gimana dengan Betul. yang lebih lebih dari itu? Jadi sehat itu bentuk syukur paling besar adalah dengan menjaga itu, entah itu makanan yang dijaga dan sebagainya. Ini jadi reminder juga untuk diri saya, Sister. Soalnya masih sering kalap sih, masih sering ngikutin hawa nafsu yang di tenggorokan, walaupun yang di perut mungkin nggak butuh sih. Bener. Tuh, itu sih Sister. Dengan cara adalah meningkatkan rasa syukur. Jadi teman-teman, sahabat BDK, kita perlu meningkatkan rasa syukur dengan mengakui kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Fokuskan pada diri kita terhadap apa yang kita miliki saja daripada mungkin apa yang kita lewatkan. Dengan bersyukur, kamu bisa melatih diri kita untuk menerima keadaan kita sekarang dan kita lebih bahagia sih sebenarnya. Ada nih pernah kan kita lihat video bahwa orang yang lagi naik motor memandang di jalan raya orang yang lagi naik mobil nih, oh mereka enak ya,
bisa nggak kepanasan gitu, ada AC dan sebagainya. Orang yang naik mobil, lihat lagi orang yang di pesawat, wah mereka enak ya bisa bepergian ke tempat yang lebih jauh. Tapi kemudian di akhir video ditutup dengan orang yang lagi pakai yang nggak punya kaki, lihat orang yang lagi ditandu nih, dibawa ke kuburan, dia mengatakan, ah saya masih lebih baik, saya masih bisa diberi waktu sama Tuhan untuk bersyukur hari ini. Jadi selalu ada poin-poin bersyukur dan Betul. itu perlu belajar sih, perlu Mm-mm. belajar dan saya yakin sampai akhir hayat rasa syukur itu perlu kita terus pelajari gimana cara menghadirkan itu pada kehidupannya kita. Apalagi kita namanya manusia, Sister, selalu dan memang itu mungkin cobaan ya untuk kita dapat pahala sebagai bekal di akhirat ya. Bahwa nanti kita diuji dengan hawa nafsu kita yang tidak ada Mm. habisnya, ya. Benar. Kita sudah masuk di poin ini kok masih belum puas gitu. Padahal saat yang lalu ketika kita tidak di poin yang sekarang nih, kita melihat bahwa keadaan kita sekarang, wah itu lumayan ya dengan pekerjaan yang sekarang, dengan kehidupan yang sekarang, wah, wah banget gitu. Padahal ketika kita di titik itu, kita memandang ke memandang titik yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi memang sih Ya. penting dengan rasa syukur supaya kita rasa bahagia dengan apa yang kita miliki gitu. Mm-mm. Jadi saya review kembali nih Mm-mm. cara supaya kita bisa hidup Jomo itu yang pertama tadi ketahui dan fokus pada Mm-mm. kemauan kita. Lalu kita kurangi penggunaan media sosial, kita bijak dalam memilih dan kita prioritaskan diri kita dan terakhir kita perlu tingkatkan rasa syukur. Itu Oke. step-stepnya untuk menghidupi Jomo ini. Nah, Mm-mm. kalau teman-teman merasa kayaknya ini cocok buat teman-teman semuanya, buat keluarga BDK, kita mendorong supaya keluarga BDK bersama-sama dengan kami mulai mengambil langkah positif untuk menghidupi Mm. Jomo ini, karena manfaatnya banyak banget. Iya. Selain daripada hidup kita lebih santai, Uh-uh. karena ya kita hanya akan em, melakukan sesuatu karena kita betul-betul memahami kenapa kita ingin melakukan dan kita betul-betul memiliki esensi gitu melakukan hal tersebut bukan hanya karena Mm. pengaruh-pengaruh dari luar tapi ada kesadaran pribadi. Jadi kegiatan kita tuh akan jauh lebih bermakna. Kita nggak perlu kejar-kejaran sama apa yang Orang ada di lain punya. sekeliling kita. Iya, Mm-mm. kita yang Benar. sepenuhnya menentukan apa yang kita inginkan. Kita punya perasaan bebas untuk mengejar pencapaian kita, bukan bukan mau menyamanyamakan diri kita dengan orang lain. Nah, saya yakin hidup kita akan lebih santai karena kita tidak membiarkan pihak-pihak luar mempengaruhi kita. Kita yang Iya. paling mengerti, paling tahu apa yang kita mau, apa yang baik buat diri kita. Dan sebenarnya itu tidak sama dengan orang lain. Kadang-kadang yang bikin kita susah karena kita mau menyamanyamakan diri kita dengan orang lain. Kita merasa yang bikin Benar. kita happy kalau keluar negeri, yang bikin kita happy kalau healing-healing keluar kota. Padahal sebenarnya cukup dengan duduk bersama sahabat atau bersama Mm-mm. keluarga, quality time itu sudah bikin kita happy ya. Jadi jangan menyamanyamakan diri kita dengan orang lain karena kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh orang lain. Kita dari hal-hal yang sederhana. Iya. Gi- Gimana ya, Sister? Sebenarnya jalan-jalan tuh memang membahagiakan sih. Siapa sih manusia nggak bahagia kalau misalnya diajak jalan-jalan ke Eropa? Tapi kalau misalnya nih, kita jalan-jalannya harus harus sampai ngutang, pulang-pulang nanti ditagih, itu kan gimana ya, Sister? Justru menambah kesulitan hidup, Hmm, benar. Hidup jadi benar. tegang, Shay. Tiap bulan bayar Benar, cicilan. benar. Jadi ya realistis aja sih sebenarnya. Ya, apa yang kita miliki ya itu yang kita jalani gitu. Bahwa itu yang terbaik saat ini. Benar. Ha-ha. Jadi Oh, itu manfaatnya. Hidup mm-mm. lebih santai. Ya, yang kedua adalah kita lebih peduli pada diri sendiri. Jadi kita lebih cinta nih pada diri kita bahwa ya udah kalau orang lain punya pencapaian itu, saya nggak harus di titik itu. Walaupun misalnya saya juga mau di titik itu, tapi saya mungkin harus berusaha lebih keras lagi karena orang-orang yang misalnya udah berhasil nih, misalnya dapat beasiswa dan sebagainya,
Ya, kita cuma tidak lihat aja mereka begadang untuk membuat resume CV, membuat latihan untuk wawancara, mereka latihan mungkin kursusnya dari sejak usia sekolah dasar misalnya. Ya, yang nggak bisa lah kita membandingkan dengan hidup kita yang mungkin konsen untuk menguasai bahasa Inggris nanti pada saat kuliah misalnya. Ya cuma mereka tidak share aja perjuangannya mereka. Mereka hanya share keberhasilan-keberhasilan mereka. Dan saya yakin kalau kita mengambil itu sebagai inspirasi ya silahkan. Misalnya kita merasa bahwa oh dia sudah di titik ini nih, saya sudah di titik masih masih di belakangnya dia, nggak apa-apa sebenarnya kalau kita termotivasi dan itu menjadikan diri kita lebih baik. Tapi kalau kemudian kita terus menggerutu misalnya, ah dia mah enak karena seperti ini, karena dia sudah punya fasilitas ini, saya tidak punya ini. Mulai kita membanding-bandingkan dan tidak ada solusi ya, itu yang tidak boleh sebenarnya. Nggak cocok sebenarnya. Kemudian yang ketiga apa nih sister? Fokus. Yang ketiga adalah fokus pada tujuan. Waktu Mm-mm. kita mencintai diri kita dan memprioritaskan hal-hal yang penting Mm-mm. ya, yang esensi, kita pasti akan jadi lebih fokus pada hal yang sebenarnya kita ingin lakukan. Perhatian kita tidak mudah digoyahkan oleh karena pencapaian orang lain yang berseliweran di sosial media, karena eh, kita tidak lagi dalam fase membanding-bandingkan. Kita betul-betul sangat-sangat terarah gitu. Itu bagus sih. Saya merasakan bagaimana menderitanya hidup yang penuh dengan distraksi. Nggak ada yang selesai, Ya, tapi kepala tetap penuh gitu. Jadi kayaknya benar. lebih bagus kalau fokus sama tujuan. Nah, kalau kita jomo, manfaatnya kita akan fokus sama tujuan kita, which is Hmm. hidup kita akan lebih ringan pastinya. Karena Ya. hari ini selesai, kepala kita juga tetap ikutan kosong, dalam artian beban-beban atau things Ah. apa list things to do itu sudah terlaksana semuanya gitu. Mm-mm. Bahkan kemarin ada nih orang yang konsen pada pengembangan diri mengatakan bahwa membuat list to do itu sebenarnya bagus. Tapi kalau list to do-nya terlalu banyak, tidak make sense nih untuk dilakukan dalam satu hari, lebih baik tidak. Karena itu akan mengakibatkan kita stres kembali, sister. Oh, aku belum menyelesaikan ini, dan ini. Jadi lebih 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 realistis. Apa yang hari itu bisa Anda selesaikan, itu aja yang ditulis dulu. Nanti buat list to do untuk jangka waktu misalnya 1 pekan baru kita selesaikan, gitu. Nah, gitu sih kemarin dan itu menurut saya, oh iya benar juga ya. Kadang ya kita kita terlalu fokus pada list to do yang belum, akhirnya justru fokusnya pada yang belum dan Bener. dan kurang fokus pada apa yang sedang kita lakukan sehingga kurang maksimal sih menurut saya. Tuh. Yap, itu manfaatnya. Dan yang terakhir ada lagi nih Mm-mm. manfaatnya, Apa sister, tuh? yang tidak perlu kita lewatkan. Kita Uh-uh. jadi terhindar dari perilaku konsumtif. Nih orang Indonesia Mm-mm. banget nih. Sangat-sangat konsumtif, Uh-uh. sangat-sangat impulsif. Iya, Nggak pakai mikir panjang karena benar. bikin mata kita berbinar-binar, Uh-uh. langsung diambil, langsung transaksi. Wow. Banyak hal, bukan cuma masalah item ya, barang-barang yang ada di mall, tapi ada juga destinasi wisata. Kita sering lihat Mm-mm. teman-teman kita healing Mm-mm. kiri kanan gitu. Ada lagi Uh-uh. misalnya mencicipi kuliner, Iya, benar. terus juga banyak lah poin-poin yang bisa bikin kita jadi konsumtif. Uh-uh. Karena itu alasan khawatir tertinggal dari orang lain, khawatir dibilang kampungan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Well, kita jadi lebih bayangin kalau kita udah nggak konsumtif lagi, kita nggak ngambur-ngamburin duit, tabungannya ada dong. Jadi ya kalau Bener. ntar misalnya masuk kepada musim kehidupan yang baru, entah itu musim Fase yang fase apa tuh? fase yang bahagia atau mungkin Oke, fase yang kurang bahagia, fase berjuang begitu, kita benar, ada persiapan benar, gitu. benar. Kita nggak konsumtif, dananya kita pakai untuk menabung misalnya, atau Mm-mm. investasi, atau bahkan yang lebih berguna nih ya, menolong orang lain. Itu kan membuat hati kita semakin semakin apa ya, hati ini tuh jadi lebih damai gitu, karena kita Benar. diizinkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mm-mm, mm-mm. Benar, 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 sister. Mm-mm. Perilaku konsumtif nih apa ya? Kalau mau mengukur sih, sister, mungkin kalau teman-teman lihat diskon, lalu teman-teman bisa pulang ke rumah
tanpa membawa barang diskon karena sudah bisa memikirkan bahwa saya sudah punya barang itu, saya kira teman-teman udah nggak konsumtif menurut saya. Betul, Jadi nggak mudah tergiur gitu. Soalnya kan betul sekali. soalnya kan barang-barang diskon apalagi yang punya brand nih, kita kadang membeli bukan karena butuh, tapi karena kita tertarik karena brandnya itu. Oh, saya belum punya brand ini nih. Mumpung dia lagi diskon, saya mau beli deh. Padahal Yap, nanti kata seorang ilmuwan mengatakan bahwa masa bertahan puasnya kita pada satu barang itu hanya beberapa menit saja. Setelah kita betul. transaksi, Setuju. kita bawa pulang, kadang sampai di rumah itu untuk membuka dari boxnya saja, kadang kita sudah malas, sister. Benar, setuju. Dan Jadi itu akhirnya, seperti Fata Morgana. Lihat dari jauh ada sesuatu, giliran dekat ya nggak ada apa-apa. benar itu hawa nafsu ya. Benar. Ya, jadi yap, hidupilah joy of missing out ini benar. supaya kita menerima manfaat-manfaat yang tadi, kita lebih fokus, kita hidupnya lebih santai, kita lebih peduli sama diri kita jadi nggak konsumtif. Bagus kan keluarga BDK? Ayo kita sama-sama jadi orang-orang yang JOMO, joy of missing out. Wow, amin ya robbal alamin. Ini soalnya kita sedang menuju proses itu semua ya, sister. Betul. Habis kita kita sedang nih sama-sama belajar. Habis kita ulik mengenai JOMO nih, rasanya kita hidupnya ya hari ini aku nggak mau konsumtif lagi, hari ini aku mau menetapkan tujuan, hari ini aku mau seperti ini, idealnya ini dan ini. Ya pada akhirnya nanti beberapa menit kita scroll Instagram lagi, lalu kita mulai FOMO lagi dikit-dikit, tapi ya setidaknya dengan kita membahas ini ya, sister, kita menjadi bisa mengevaluasi diri. Betul. Ada pengingat gitu, ada reminder bahwa oh iya kemarin saya bahas FOMO itu tentang seperti ini. Ya, minimal itu deh, sister. Apalagi kemarin saya udah dapat testimoni dari salah seorang sahabat saya mengatakan bahwa setelah saya nonton episode 9 tentang FOMO, ternyata saya FOMO ya selama ini. Kok saya terlalu terkejar dengan saya ingin diakui oleh orang lain dan sebagainya. Akhirnya sekarang dia mulai menantikan edisi selanjutnya. Katanya kalau misalnya nggak boleh FOMO, terus saya harus ngapain gitu. Saya katakanlah bahwa ini jawabannya. Jawabannya adalah betul banget. JOMO, joy of missing out. Jadi nggak apa-apa. Karena kamu menyampaikan testimoni dari sahabat tadi, saya jadi mau berinisiatif untuk mengucapkan terima kasih untuk keluarga BDK yang setia menantikan Lego yang ngasih like-nya, yang udah subscribe dan juga komen. Terima kasih ya untuk dukungannya. Semoga dalam setiap episode kita tuh menghadirkan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan keluarga BDK dan menolong kita semuanya untuk menghidupi hidup yang lebih bermanfaat. Seperti JOMO pada siang hari ini. Jadi ya, kiranya persembahan kita di dalam video ini bisa menolong kita semuanya, tidak hanya keluarga BDK tapi kami berdua juga, untuk mulai bisa memilah-milah, bisa memutuskan hal apa yang akan kita hidupi gitu. Thank you ya keluarga BDK untuk semua supportnya selama ini. Oke deh. Oke. Kita akan tutup episode Joy of Missing Out dan kita akan ketemu di next episode. Ada bocoran, masih banyak bla 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 missing out yang lain yang menjadi serial missing out. Ini istilah anak kekinian, Bapak Ibu, sahabat BDK. Jadi jadi ini bisa jadi bekal juga untuk kita menghadapi remaja-remaja di dekat-dekatnya kita, di sekitar kita ya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan terimalah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai bertemu lagi. Bye-bye. Have a nice day. Share, like, komen, dan subscribe.